Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis nomor 461. Artinya, diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba tertimpa musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Artinya, sesungguhnya kami milik Allah dan sungguh kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku dan berikan pengganti untukku yang lebih baik daripada musibahku. Kecuali Allah akan memberinya pengganti yang lebih baik dari musibahnya. Kata Ummu Salamah, ketika Abu Salamah, suami Ummu Salamah meninggal, aku ucapkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah memberiku pengganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. Pengganti tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 462. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika Sa'ad bin Ubadah sakit, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqasah dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Setelah beliau masuk, beliau dapati Sa'ad bin Ubadah sedang pingsan. Lalu beliau bertanya, apakah dia sudah mati? Orang-orang menjawab, belum ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Setelah orang mengetahui tangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun menangis. Kemudian beliau bersabda, tidakkah kalian dengarkan bahwa Allah tidak menyiksa orang mati sebab air mata dan kesedihan orang yang hidup, tetapi Allah menyiksa atau memberi rahmat kepada orang yang mati. Sebab ini beliau menunjukkan lisannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1304. Hadis nomor 463. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di kalangan umatku ada 4 hal yang termasuk ajaran jahiliyah yang belum mereka tinggalkan, yaitu membanggakan leluhur, mencela nasab orang lain, minta hujan melalui bintang-bintang, dan meratapi orang mati. Beliau bersabda, peratap itu bila tidak bertobat sebelum dia mati, maka pada hari kiamat dia disuruh berdiri dengan berjubah yang terbuat dari aspal mendidih dan berbaju yang terbuat dari karat kuman. Hadis nomor 464. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tiadalah termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi dan merobek-robek baju atau berdoa dengan cara jahiliyah pada saat ada orang mati. Pada teks lain, menampar pipi dan berdoa. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1297. Hadis Muslim nomor 465. Artinya, diriwayatkan dari Amrah binti Abdurrahman radhiyallahu anhu bahwa dia pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha dituturkan kepada Aisyah bahwa Abdullah bin Umar mengatakan, sesungguhnya orang yang mati itu disiksa sebab tangis orang yang hidup. Lalu Aisyah mengatakan, semoga Allah mengampuni Abdurrahman. Dia tidak berdusta, tetapi dia lupa dan tidak sengaja bersalah. Sebenarnya Rasulullah SAW pernah lewat berpapasan dengan mayat perempuan Yahudi yang diratapi. Lalu beliau bersabda, mereka meratapi mayat perempuan Yahudi itu dan sungguh mayat tersebut akan disiksa
di dalam kuburnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 1289. Hadis nomor 466 diriwayatkan dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu. Dia menceritakan bahwa ada jenazah lewat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, ada orang yang beristirahat dan ada orang yang mengistirahatkan orang lain. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang beristirahat itu? Dan siapakah orang yang mengistirahatkan atau menyenangkan orang lain itu? Beliau menjawab, orang mukmin. Kalau dia mati, berarti dia beristirahat dari kesengsaraan dunia. Dan orang yang jahat kalau mati, itu membuat semua manusia, seluruh negeri, pohon-pohon dan binatang beristirahat, artinya terbebas dari kejahatannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 6512. Hadis nomor 467. Artinya, diriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Dia berkata, ketika Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau berkata kepada kami, mandikanlah dia dengan siraman yang ganjil 3 kali atau 5 kali, dan campurilah siraman atau basuhan yang kelima dengan kapur barus. Kalau kalian sudah selesai memandikannya, beritahu aku. Kata Ummu Atiyah, lalu kami memberitahu beliau. Kemudian beliau memberikan kainnya kepada kami, seraya berkata, pakaikanlah kain ini untuk kafannya lapis pertama. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 1253. Hadis nomor 468. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan kain putih dari katun, tanpa jubah dan surban. Orang-orang ragu dalam memilih pakaian yang dibeli untuk mengkafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pakaian tersebut ditinggalkan atau yang tidak dipakai. Kemudian beliau dikafani dengan 3 lapis kain katun putih. Abdullah bin Abu Bakar mengambil pakaian yang tidak terpakai tersebut untuk disimpannya. Kata dia, sungguh akan kusimpan pakaian ini untuk kafanku sendiri. Lalu dia berkata, kalau Allah meridhoinya untuk kafan nabinya, tentu sudah terlaksana untuk kafan beliau. Tapi kemudian Abdullah bin Abu Bakar menjual pakaian itu, lalu uangnya disedekahkan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 1264. Hadis nomor 469. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato, lalu beliau menuturkan kepada sahabatnya yang meninggal yang dikafani dengan kain yang kurang panjang serta dikubur pada malam hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang penguburan mayat seseorang pada malam hari agar dapat disolatkan oleh orang yang lebih banyak, kecuali jika terpaksa. Kemudian beliau bersabda, bila salah seorang dari kamu mengkafani saudaranya, maka kafanilah dengan baik. Hadis nomor 470. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, percepatlah, segerakanlah penguburan jenazah. Jika dia orang yang baik, maka segera kau antarkan dia menuju kebaikan atau kenikmatan. Dan jika dia orang yang tidak baik, maka segera kau hindarkan kejelekan itu dari dirimu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 1315. Hadis Bukhari nomor 471. Hadis Muslim nomor 471.
Diriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami dilarang mengiringkan jenazah, namun larangan tersebut tidak keras. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1278. Hadis Muslim nomor 472. Artinya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu ketika ada jenazah lewat, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri karena ada jenazah itu, dan kami pun berdiri menyertai beliau. Kemudian kami katakan, ya Rasulullah, itu jenazah orang Yahudi. Beliau bersabda, sesungguhnya kematian itu sesuatu yang mengejutkan. Maka bila kamu melihat jenazah, maka berdirilah karenanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1311. Hadis Muslim nomor 473. Diriwayatkan dari Adi radhiyallahu anhu, ia berkata, dulu kami pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika ada jenazah lewat. Lalu belakangan, maksudnya akhir-akhir ini, beliau duduk, maka kami pun duduk ketika ada jenazah yang lewat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.